Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam salam berkuda wajib benar berkurang di mulai saja. Dirasa kami di sini menyampaikan presentasi kami yang berjudul Surah Al-Infitar. Dan sebelumnya kami dari kelompok 10, saya Muhammad Supiadi. Saya Safira. Saya Sambal Madani. Di sini, baik, selanjutnya akan materi pertama yang disampaikan oleh Safira. Salah. Surah Al-Infitar adalah surah ke-82 dalam Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat. Surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nama Al-Infitar berasal dari kata infitar yang berarti terbelah atau terpecah, yang merujuk pada peristiwa besar yang akan terjadi pada hari kiamat, yaitu terbelahnya langit dan kehancuran besar di alam semesta. Latar belakang turunnya surah ini berkaitan dengan mengingatkan bagi umat manusia tentang hari kiamat dan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan di dunia. Surat ini menggambarkan kejadian-kejadian luar biasa yang akan terjadi pada hari kiamat, seperti terbelahnya langit, jatuhnya bintang-bintang, serta hancurnya alam semesta. Surah ini juga menekankan bahwa setiap amal perbuatan manusia akan dihitung dan dipertanggungjawabkan. Kandungannya menggambarkan suasana kiamat dengan gambaran yang menakutkan, di mana segala sesuatu di dunia ini akan berbalik dan hancur. Kemudian manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Surah ini mengingatkan bahwa setiap amal baik dan buruk yang dilakukan manusia akan dicatat. Dan pada akhirnya setiap individu akan menerima balasan sesuai dengan amalnya, baik itu balasan surga atau neraka. Pengertian dan latar belakang turunnya surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar adalah surah ke-82 dalam Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat. Surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah karena surah ini diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Infitar berarti yang terbelah atau yang terpecah, merujuk pada peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh materi kedua dan kita Di sini saya akan menjelaskan asbabun nuzul dari surah Al-Infitar. Asbabun nuzul dalam surah Al-Infitar terdapat dalam ayat ke-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah bahwa surah Al-Infitar ayat ke-6 turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf. Ialah salah seorang penentang Rasulullah yang mendustakan hari Ba'ats, yaitu dibangkitkan dari kubur. Lalu Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan keras bagi dirinya yang selalu menyombongkan diri. Ayat ini merupakan teguran kepada orang yang tidak mempercayai ketentuan Allah. Surah Al-Infitar berisi penjelasan tentang peristiwa hari kiamat sebagai peringatan terhadap umat manusia agar tidak terperdaya pada dunia sehingga berbuat maksiat dan melanggar pelanggaran Allah SWT. Padahal para malaikat selalu menjaga dan mencatat segala amal perbuatan manusia. Kandungan pokok surah Al-Infitar. Dalam kandungan pokok surah Al-Infitar yang pertama ada peristiwa hari kiamat. Surah ini menggambarkan berbagai peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, termasuk terbelahnya langit dan hancurnya alam semesta. Yang kedua, pentingnya amal perbuatan. Surah ini juga menekankan bahwa setiap amal perbuatan manusia akan dicatat dan diperlihatkan kepada mereka.
baik maupun yang buruk. Yang ketiga, kehidupan setelah kematian. Surah Al-Infitor mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara dan akan diakhiri dengan kematian. Yang keempat, ada peringatan dan nasihat. Surah ini berfungsi sebagai peringatan bagi umat manusia untuk tidak melupakan hari kiamat dan untuk selalu berbuat baik. Yang kelima, kedudukan manusia. Surah ini juga menyoroti kedudukan manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baiknya, namun seringkali melupakan tujuan penciptanya. Saya kembalikan kepada Baik, dari sini saya sendiri dalam arti kalimat surah Al-Infitor dalam kehidupan pertama kehadiran alam semesta sebagai peringatan tentang kefanaan dunia. Surah Al-Infitor dimulai dengan gambaran yang sangat memberikan tentang kehancuran alam semesta pada hari kiamat dalam firman Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sama artinya apabila langit terbelah. Ayat ini menggambarkan bagaimana langit dan bumi yang biasa kita lihat akan hancur berantakan. Semua yang ada di alam semesta ini yang seringkali kita anggap abadi dan kekal akan mengalami kehancuran yang total. Hal ini menegaskan bahwa dunia yang kita tinggali ini adalah fana dan tidak akan bertahan selamanya. Dua, pertanggungjawaban di hadapan Allah di mana manusia akan dimintai perhitungan amal. Surah Al-Infitor menekankan bahwa setiap amal perbuatan manusia baik yang tampak maupun yang bersembunyi akan diperhitungkan pada hari kiamat. Dalam ayat 4-5 Allah berfirman, wa idzal qubur mu'sirat alimat nafsun ma qaddamat wa akhirat. Artinya apabila kubur-kubur dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan baik atau buruk akan mendapat ganjarannya. Ini adalah peringatan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkadang melakukan perbuatan buruk atau lalai karena merasa tidak ada yang mengawasi. Pengawasan Allah terhadap setiap amal Allah berfirman dalam ayat 6, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhan yang Maha Pengasih. Pernyataan ayat ini adalah peringatan bahwa banyak manusia yang terkadang merasa aman dari pengawasan Allah atau merasa bahwa dosa-dosanya tidak akan dihukum. Mereka terpedaya oleh kehidupan dunia yang sementara dan lupa bahwa Allah senantiasa mengasihi mereka. Yang keempat, membina kehidupan yang sadar akan akhirat. Secara keseluruhan surah Al-Infitor mengatakan kita tentang pentingnya kesadaran akan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini adalah tempat persinggahan yang sementara dan kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Hal ini tercermin dalam gambaran tentang hari kiamat yang akan datang dengan segala kebesaran dan kehancurannya. Relevansi surah ini dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa setiap individu harus baik, lanjut sesi tanya jawab. Barusan banyak bertanya, boleh angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Jepri bertanya, siapakah yang disebut sebagai saksi bagi setiap amal perbuatan manusia pada ayat 10 sampai 12? Saksi bagi setiap amal perbuatan manusia ayat 10 sampai 12. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kak Agis. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Agis dan saudari Agis yang akan dijawab. Pertanyaannya, siapakah yang disebut saksi bagi setiap amal perbuatan manusia ayat 10 sampai 12? Dalam surah Al-Infitor ayat 10 hingga 12 Allah menyebutkan bahwa yang menjadi saksi atas setiap amal perbuatan manusia adalah malaikat yang mulia yang dikenal sebagai kiraman katibin. Gimana saudara-saudara Agis?
dan konsekuensinya. Bagaimana ayat ini menjelaskan konsep pertanggungjawaban individu dan peran amal dalam menentukan nasib di akhirat. Terus, bagaimana kalian dapat menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih pada Kak Desi. Baik, jadi kami akan menjawab pertanyaan dan pertanyaan kedua sudah di Desi akan dijawab oleh dari Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Desi. Pertanyaannya tadi dalam surah Al-Imran dari ayat ke-6 sampai 8 itu kan membahas dosa bagaimana manusia dan konsekuensi ayat ini menentukan nasib amal manusia di akhirat. Terus dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita perlu memaknai ya kan dari ayat ke-6 sampai 8. Jadi ayat ke-6 maknanya ini untuk menegur manusia yang sering terpedaya oleh dunia seolah-olah lupa bahwa semua yang dimiliki berasal dari Allah yang Maha Pemurah. Dan makna yang ketujuh, Allah menegaskan betapa Ia menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, penuh keseimbangan tanpa cacat. Makna ayat ke-8 itu Allah menunjukkan kekuasaannya untuk menciptakan manusia dalam bentuk apapun yang Dia kehendaki. Jadi konsekuensi ayat dari ayat 6 sampai ayat 8 itu dalam nasib amal di akhirat bahwa manusia harus menyadari hakikat dirinya sebagai makhluk Allah. Jika seseorang terus-menerus lalai dan berbuat dosa, maka kelalaiannya akan membawa kepada kebinasaan di akhirat. Sebaliknya, jika seseorang sadar akan kebesaran Allah dan memanfaatkan hidupnya untuk taat dan beramal, maka ini akan memperoleh keselamatan di akhirat. Jadi, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama bisa bersyukur atas nikmat Allah. Kita harus bersyukur gitu Kak. Jadi menyadari bahwa bentuk fisik, keseimbangan tubuh, dan kehidupan kita adalah karunia Allah, sehingga kita harus bersyukur dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, penerapannya yaitu menghindari kelalaian, yaitu dengan cara jangan mudah terlena dengan dunia fana. Selalu ingat bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Yang ketiga, penerapannya adalah meningkatkan amal ibadah dengan cara rajin beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan bersedekah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Yang kelima ada mawas diri, yaitu introspeksi diri kita untuk menghindari perbuatan dosa, mengingat semua tindakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, apa? Baik, bagaimana dengan saudara presentasi dari Desi? Apakah puas? Apakah teman-teman ingin menjaga atau ada tambahan? Tidak ada. Baik, di sini kami akan memberikan kesimpulan dari presentasi kami. Kesimpulan surah Al-Imran menggambarkan gambaran yang kuat dan mendalam tentang kehancuran alam semesta dan peristiwa kiamat yang mengerikan, di mana langit dan bumi akan terbelah dan seluruh umat manusia akan dihadirkan pada pertanggungjawaban amal perbuatan mereka di hadapan Allah. Surah ini mengingatkan kita akan kefanaan dunia dan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang kekal. Setiap amal baik yang tampak maupun yang bersembunyi akan dihitung oleh Allah, dan setiap individu memiliki pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Baik, sekian presentasi dari kami yang kami akhiri dengan